kemunculan Nyai kali ini ingin membuka satu fakta tentang dua manusia gagal. Yang satu gubernur gagal bernama Anies Baswedan, dan yang satu lagi ketum gagal yang bernama AHY. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Nah, ini harapannya adalah bisa kita terapkan dalam strategi pemenangan kita menuju 2024. Demokrat! AHY! Presiden! Dan skema politik Pilpres yang dibuat oleh SBY itu adalah duet Anies AHY. Ya, kita bisa diketawain oleh negara-negara lain. Oh, ternyata Indonesia dipimpin oleh dua manusia gagal. Bagaimanapun harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini, mengelola sumber daya manusianya, mengelola sumber daya alamnya dengan bijak. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Demokrat lebih baik menjadi kuda hitam yang tidak diperhitungkan tapi bisa menang. Aduh, jangan sampai ya negara ini hancur oleh dua manusia gagal. Jadi kayak negara badut dong kita ini, ya kan? Menegakkan hukum-hukumnya tanpa pandang bulu, mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya, karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya, tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Jadi kembali ke soal polling Pak Iwan Fals. Pak Ali cuma dipilih oleh 6%. Jauh. Ada DP 0% yang sudah masuk ke KPK. Itu tikus-tikus kampanye. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Seperti Nyai katakan sebelumnya di videonya sebelumnya, Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Karena Nyai mendapatkan bisikan dari burung ababil Nyai bahwa Bambang Wijanarko CS yang ada di TGPP juga akan terseret kasus korupsi. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam dengan ikhtiarnya, maka insya Allah kita juga bisa memenangkan peperangan itu. Tapi memang sebenarnya si AHY ini adalah korban dari ambisi bapaknya, si Duda Galau, SBY. Ya, itu dia korban ambisi politik bapaknya. Karena bapaknya ini ketakutan nyelamatin kekayaannya nih. Mau disimpan kemana kalau sampai dinastinya ini habis. Musisi senior Virjiawan Listanto atau Iwan Fals membuat polling atau jejak suara mengenai calon presiden 2024 melalui akun media sosial Twitter miliknya @iwanfals. Pertanyaan yang dia buat adalah, jika Pilpres digelar hari ini, siapa juaranya? Iwan Fals menuliskan 4 nama pilihan capres populer, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi pengen tahu kalau Pilpres digelar hari ini siapa juaranya? 5 jam aja deh pollingnya ya. Tweet Iwan Fals di akun Twitternya dikutip pada Kamis 3 Februari 2022. Setelah polling ditutup, ada sebanyak 49.128 pemilih yang memberikan suaranya sampai batas akhir pemilihan. Hasil pilihan warganet jatuh pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil memperoleh suara terbanyak dengan 63,5%, disusul Ganjar Pranowo dengan 29% suara. Kemudian Anies Baswedan dengan 5,7% suara dan Sri Mulyani dengan 1,7% suara. Hehehe, Gubernur Aing menang euy. Selamat, Anda layak dapat bintang. Tweet dia setelah jejak pendapat selesai dengan hasil terbanyak untuk Ridwan Kamil.
Selanjutnya, Iwan Fals menggelar polling serupa dengan nama-nama lain sebagai capres jika Pilpres digelar hari ini. Ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Polling yang digelar Iwan Fals untuk 4 nama tokoh tersebut diikuti 1.784 voter. Hasilnya, Ahok mendapat suara terbanyak dengan 48,5%, disusul Sandiaga Uno 21,7%, dan Erick Thohir 15,9%. Sementara di urutan terakhir ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 13,9%. Wih, Ahok menang telak. Emang masih bisa jadi presiden? Secara undang-undang gimana bunyinya? Cuitnya. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Banyak yang berpikir, terutama di daerah Siang seberang istana, itu mungkin sedang berpikir soal hasil polling ini. Menurut Anda bagaimana? Kenapa di seberangnya? Itulah orang yang sangat beruntung itu gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung betul. Soal negatif thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah saya ini siapa sih? Cuman Anies. Bahwa ketika di reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru, tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa Pak? Nggak siap dipecat 2 kali? Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menghormati proses yang tengah berlangsung di KPK dan siap memberikan keterangan sesuai fakta dan kondisi terkait Formula E. Anies optimistis persiapan yang telah dilakukan Pemprov dapat mengantisipasi banjir di ibu kota dengan catatan curah hujan tidak mencapai 100 mm per hari. Jika curah hujan mencapai 100 mm atau lebih per hari, banjir ditargetkan surut dalam waktu 6 jam dengan bantuan pompa air. Sekarang sudah terbukti mimpin daerah ini, hujan harusnya terserap di tanah, melebar kemana-mana. Prinsip kerja kami di DKI, saya sampaikan 3 kata kunci Bapak Ibu untuk seluruh jajaran. Kata kunci ini disiapkan. Nomor 1, siaga. Nomor 2, tanggap. Nomor 3, galang. Ini seluruh pasukan di DKI pegang 3 kata kunci ini. Siaga, tanggap, galang. Peningan gubernurnya, menjadi terkenal. Tapi bukan karena prestasi, ada les. Nah itu masalahnya. Kok masalah? Kerja kan? Iya. Nah saya nggak bisa kerja. Berarti kan saya nggak bisa disalahkan, saya nggak kerja apa-apa.